Kita ketemu lagi teman-teman di forum bukan partai politik atau channel bukan partai politik, channel yang tidak berafiliasi kepada partai manapun, tetapi berafiliasi dalam support system untuk mengawal proses demokrasi atau politik di negeri ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Kali ini kita akan mau bicara tentang hal yang paling elementer atau yang paling dasar dari apa yang kita sebut dengan politik. Apa sebenarnya sih itu politik atau makhluk seperti apa politik itu? Tentu konsep politik itu sejatinya prinsipnya adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik. Mengapa kemudian orang mencibir, orang kemudian punya kesan yang sangat negatif, kesan yang sangat buruk terhadap politik ya, atau sebut saja politisi, bahwa politik itu sesuatu yang menjijikkan, bahwa politik itu sesuatu yang dipenuhi dengan kebencian, politik itu dipenuhi dengan berbagai macam perselingkuhan, baik dalam artian sesungguhnya maupun dalam kiasan terkait dengan perselingkuhan politik, manipulasi, perampokan, penggarongan, ya, korupsi di mana-mana, dan yang lain-lain. Ini merupakan satu penggambaran tentang kenyataan politik yang tidak bisa kita tutup mata atau memandangnya sebelah mata. Politik sejatinya memang secara prinsip, ketika kita rumuskan secara etik, politik tentu merupakan satu instrumen atau cara, metodologi dalam rangka untuk mengatur ya segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan, kenyataan sosiologis atau masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, memiliki sistem nilai yang berbeda-beda, sehingga ketika ada potensi konflik di antara mereka, maka perlu dijembatani, perlu dimediasi, dimoderasi dengan instrumen, alat yang kita sebut dengan politik. Jadi ketika kita berbicara tentang dampak atau harga yang akan dibayar kalau tidak ada mekanisme politik itu dalam sebuah masyarakat, jauh lebih mengerikan daripada apa yang tadi digambarkan di awal. Jadi boleh dikatakan plus minus masih plus ya, sekalipun kita lihat kenyataan politik ya, etika politik yang dilanggar, moral politik yang tidak bisa ditunjukkan ya, bagaimanapun juga kita tetap masih berharap dengan sebuah sistem politik yang baik, ya sistem politik yang ada. Sebab kalau kita tidak melakukannya, tidak berpartisipasi dalam mekanisme politik itu, bisa dipastikan bahwa kita menghadapi ancaman yang jauh lebih besar bahayanya ketimbang hal-hal yang lain. Nah, karena itu memang dibutuhkan ada yang disebutkan semangat membangun politik yang baik ya, politik yang beradab, politik yang santun, politik yang beretika, yang benar-benar kehadirannya dalam rangka mengadvokasi ya, memberikan perlindungan terhadap berbagai macam potensi chaos dalam masyarakat ya. Bagaimana melalui alat politik atau mekanisme politik dihadirkan seorang pemimpin atau kelompok pemimpin yang betul-betul memiliki sikap kenegaraan, kenegarawanan, dan bukan orang yang kemudian mengambil kesempatan untuk menyenangkan dirinya, memperkaya dirinya, kelompoknya, dan sebagainya. Jadi mekanisme politik ini sesuatu yang betul-betul harus dilalui. Ya, karena itu kita berharap bahwa mekanisme politik yang dalam konteks pemahaman tentang hulu dan hilir, ya, maka kita berbicara tentang bagaimana partisipasi masyarakat ini penting dalam kesadaran untuk benar-benar mempercayakan suaranya kepada orang-orang yang dikenal, ya, orang-orang yang betul-betul dipandang memiliki kemampuan kepemimpinan atau leadership manajerial yang baik dalam memimpin negara ini, memimpin sumber daya negara, mengelola sumber daya negara, dan kemudian bagaimana memastikan rakyat ini mendapatkan hak-hak mereka. Ini penting ya. Jadi ketika politik itu dipandang sebelah mata dan kemudian dijauhi, sebenarnya kita sedang ya mempertaruhkan masa depan negara ini untuk siapa saja.
kekuatan-kekuatan kelompok mana saja yang tidak sejalan dengan kepentingan ideologi bangsa dan negara ini, dia akan mengambil alih kepemimpinan itu berarti akan terjadi pergantian ideologi. Nah, tentu kita tidak berharap karena Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah konsep negara yang sudah final dan tidak bisa diotak-atik kembali. Sebab ketika kita mengotak-atiknya, maka harga yang harus kita bayar adalah perpecahan. Itu sesuatu yang mudah saja untuk ditesiskan. Ya. Jadi, bagi kita yang ada di kelompok grassroots atau akar rumput rakyat biasa, kita perlu memandang ini, belajar terkait dengan politik itu sesuatu panggilan, ya. Kalau dalam tanda swastiastu itu untuk orang yang beragama itu ibadah, ya. Memasuki sebuah gelanggang kontestasi politik merupakan sebuah ibadah yang harus diamalkan. Nah, tentu bahwa kita perlu belajar memahami apa sebenarnya politik itu dulu dengan katakanlah keyakinan, dengan satu kesadaran bahwa politik itu sejatinya sebenarnya baik, ya. Tinggal bagaimana kita menghadirkan sebuah sistem, termasuk di dalamnya adalah mekanisme demokrasi melalui pemilihan, baik masyarakat yang mempercayakan suaranya dan juga kepada orang-orang yang dipercayakan suara itu, merupakan sebuah proses yang harus diikuti dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran bahwa salah memilih atau ikut dalam praktek-praktek pemilihan yang tidak baik atau tidak bertanggung jawab, itu ada dosa sosial, ada katakanlah kesalahan besar yang harus dibayar, yang bukan hanya dirinya, tetapi nasib banyak dipertaruhkan. Karena politik itu sungguh merupakan instrumen yang sudah tidak bisa dibantahkan. Negara manapun membutuhkan politik, ya. Tinggal siapa yang mampu membangun, mendesain kebijakan, ya, kebijakan politiknya dengan baik dan mengimplementasikan dalam manajemen politik yang baik. Tentu itu yang kita sedang upayakan bersama-sama, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang menonton video ini, saya berharap ini menjadi ruang bersama kita untuk belajar pentingnya politik itu dalam kehidupan kita sebagai warga negara, ya, sebagai bagian dari sistem politik, ya, suprasistem politik, di mana suara kita, ya, sangat berarti bagi masa depan negara ini. So, teman-teman, ikuti perbincangan-perbincangan edukasi dari level paling prinsip, paling elementer, paling bawah, sampai kepada dinamika konstruksi teori-teori politik dan konflik-konflik politik yang kita akan masuki untuk memberikan wawasan kepada kita semua. Sejatinya sebenarnya kenyataan atau esensi realitas, ya, gap-gap berpolitik itu sebenarnya seperti apa, ya. Mudah-mudahan niatan ini bisa kesampaian, teman-teman. So, kalau teman-teman punya komentar atau apa saja untuk membawa kita lebih maju selangkah lagi untuk mengikuti, mengawal demokrasi ini, silakan teman-teman berkomentar dan jangan lupa subscribe channel Bukan Partai Politik.